Gua rasa ya pemain belakang Chelsea udah tau lah bagaimana meredam si pemain depan ini gitu loh. Jadi tapi gue juga di sini nggak begitu pede wah Chelsea akan kayaknya bisa nih menang nih gitu loh. Nggak gitu juga, nggak sepede itu juga gitu. Terus lu ngapain datang ke Munich kalau nggak pede menang, nggak seri, nyari seri doang? Enggak juga. Terus menang enggak, seri enggak, kalah atau gimana sih? Gini, gue kasih lu beberapa fakta ya. Iya. Ya kasih fakta dong, jangan kasih ilusi. Ya, Kan bingung ya kita makanya ngobrolinnya. Chelsea pernah melakukan untuk memanfaatkan space di di belakang Ya. backline lawan ketika lawan PSG waktu betul. final. Jadi lo berharap kemarin. itu kejadian lagi si João Pedro. Nah, bisa... apakah semuanya berjalan dengan baik dan efektif? Ya jawabannya nanti malam gitu. Ya iyalah pasti nanti malam, kan kita lagi ngobrol sebelumnya nih gimana, kita kan prediksi ngomong. Ya kalau udah kayak gitu mah udah tahu deh, kita nonton aja nggak usah ngobrol. Ya kan tadi makanya gue kasih tahu begitu. Lah ya iya, tapi gue pengen nanya. Matchday pertama dari Liga Champions yang akan mempertemukan banyak tim-tim besar ya, perwakilan dari Inggris juga ada, bertemu dengan perwakilan Spanyol, dan juga beberapa tim-tim Inggris juga bertemu dengan sang juara dari liga-liga lain ya, kayak dari La Liga, kayak dari Liga Jerman ya. Pokoknya kita akan bahas di Halftime Beer kali ini, masih bersama gue Dave Refli dan berdua lagi bersama Bang DJ. Yeay! Jadi Dave, perjalanan panjang menuju Puskás Arena. Puskás Arena. Puskás Arena ya. Itu stadion venue final ya? Ya, final di kota Budapest. Itu sebuah kota indah, Dev, di Eropa Tengah, di Hungaria. Once lu harus ke sana. Itu kota cukup bagus, cukup indah. Yeah. Dan kota ini merupakan terutama Puskás Arena ya. Ya kalau lu nama Puskás kan semua pecinta sepak bola tahu, bahkan ada kalau hadiah gol terbaik ya. Dan Puskás Arena ini terakhir kali ya kalau di Eropa itu pernah menggelar yang terakhir kali final Europa League tahun 2023 antara Sevilla melawan AS Roma. Yang Sevilla menang ya. Adu penalti. Pertama kali Mourinho kalah di final kayaknya kalau nggak salah itu. Kalau nggak salah ya. Nah itu jadi terakhir kali di sana dan mungkin ya Hungaria ya salah satu yang pernah pada masanya merupakan negara besar di sepak bola, Magyar gitu, The Magyar ini, dan ditunjuk UEFA untuk Puskás Arena menjadi final Liga Champions. Jadi perjalanan panjang menuju 30 Mei 2026 sebenarnya sudah dimulai dari bulan lalu ya karena ada fase kualifikasi. Tetapi pekan ini 36 tim terbaik di Eropa musim ini akan saling memulai, saling senggol, saling sikut untuk bisa lolos fase demi fase menuju final. Dan sama seperti musim lalu ini diawali dengan fase liga. Jadi ada 36 tim, kemudian kalau nggak salah masih sama ya. Nanti akan ada 8 yang lolos otomatis ke 16 besar, nanti 16 yang lainnya playoff gitu kan. Ya. Nah, yang sisanya tidak lolos. Nah, waktu kita taping ini sebenarnya Selasa malam sudah main ya. Tadi kita udah di edisi yang sebelumnya kita pernah ngobrolin Arsenal dan Arsenal Spurs. Ya. Karena gini Dev, pekan pertama di Liga Champions ini menarik banget terutama untuk Premier League. Jadi dari 36 tim, 1/6-nya itu wakil-wakil Inggris. Ada 6. Tapi jangan cari yang nggak ada ya. Iya udah, ya kan? Iya, jangan gitu dah. Arsenal, ya kan? Liverpool, Chelsea, City, Newcastle sama Tottenham. Jangan cari yang nggak ada. Jangan cari yang nggak ada. Nah, 4 dari wakil Premier League di matchday pertama itu saling hantam dengan 4 wakil Liga Primera Spanyol ya, La Liga Spanyol. Arsenal ketemu Athletic Bilbao, Spurs ketemu Villarreal, kemudian Newcastle ketemu Barcelona, jawara Spanyol musim lalu. Dan satu lagi Liverpool ketemu Atletico Madrid. Seru tuh Liverpool. Ya kan? Chelsea ketemu juara Jerman, Bayern Munich. Sementara City ketemu juara Italia, Napoli. Jadi khusus untuk Premier League pekan ini ya gila nih tantangannya ya kan. Kita nggak tahu tadi malam Arsenal sama Spurs bisa menang apa enggak. Ya kan, tapi kita akan mulai
kita ngobrol lah beberapa pertandingan. Ya. Karena kalau kita ngomongin musim ini juara bertahan Paris Saint-Germain kan ya. Ya. Dan Paris Saint-Germain kayaknya menghadapi Atalanta dulu dia. Atalanta ya. Kalau Paris Saint-Germain di Liga Prancis dia masih bercokol di puncak klasemen. Pastilah. Iya, dan sempurna. Sempurna, iya ya. Iya kan? 4 pertandingan, 4 menang. Ya. Kemarin terakhir mereka menang, Barcola cetak brace tuh di kompetisi domestik. Ketemu Atalanta yang tanpa Gasperini, Dev. Iya. Yang Gasperini udah pindah ke Roma. Ya kan? Dan ya harusnya ya Paris Saint-Germain jangan mengulang, walaupun mereka juara musim lalu, Iya, tapi kan perjalanannya tidak mulus lah, nggak semulus itu untuk terseok-seok lah. Iya, di fase Liga. Iya, bahkan bisa lolos ke fase knockout aja di pekan terakhir baru Iya. ini. Dan ya kalau dia ingin bisa lebih dekat dengan mempertahankan gelar ya harusnya laga menghadapi Atalanta dan mainnya di kandang ya. PSG iya. Iya kan, di Parc des Princes ya harusnya PSG bisa meraih kemenangan. Sementara runner up musim lalu tim gue nih. Iya, Inter. Gimana nih mumpung di Eropa ketemu kebagian Ajax tim ya? lo ya. Hah? Ketemu Ajax. Ya gini deh ya, gue sebenarnya masih trauma dengan kekalahan 5 gol di final kemarin ya. Oh iya. Iya kan. Ditambah sekarang Inter Milan dengan nakoda baru, Christian Cifu, dan nggak smooth juga di liganya juga. Di Liga Serie A. 3 pertandingan cuma menang sekali. Menang sekali, pertama menang langsung 5-0 lawan Udinese ya. Iya. Lawan Torino. Terus kalah sama Udinese 1-2 kemarin sama Juventus kalah 3-4. Ya ini sebenarnya tantangan deh, kalau sampai kalah 3 kali ya mungkin Christian Cifu bisa di Masa sih? Ya sebenarnya gue bingung ya kenapa Cifu yang lepas Cifu adalah pahlawan Inter ya. Salah satu pahlawan Inter waktu treble winners 2010. Tapi ya mungkin kadang-kadang kan gitu ya, ada pemain yang ketika besar dengan timnya kalau jadi pelatih belum tentu iya. Ya kan kayak siapa, Ole Gunnar, kok MU lagi ya? Kok kayaknya enak banget nampilnya ke MU gitu ya, kayak Ole Gunnar Solskjaer kan juga gitu. Iya. Dia jadi pemain oke, jadi pelatih. Jadi pelatih belum tentu. Ya, tapi ginilah, Inter Milan ya sebenarnya kalau dari sisi permainan nggak jelek. Nggak jelek. Banyak kok yang bilang kayak gitu, dari sisi permainan masih cukup oke lah, masih bisa bermain cukup bagus. Nggak berubah total dari apa yang ditampilkan dari sistemnya siapa sebelumnya, Inzaghi. Iya, tapi masih oke kan. Mereka masih cukup tajam, ngerti cara mencetak gol, tapi ya pertahanannya gitu ya. Ya sekali lagi kan Bastoni ya sebenarnya menjadi pilar utama, tapi ya siapa yang berada di belakang bersama dia ya, masa Mas Acerbi lagi Iya. Kalau dia udah tua kan. Bapak sumuran lu kan back Inter. Acerbi sama gue tuan gue loh. Iya kan tuan gue loh. Ya tapi ya moga-moga bisa mengawali musim dengan mulus ya. Lepas mainnya di Ajax kan, di Amsterdam Arena ya. Iya. Ya moga-moga Inter bisa pulang dengan kemenangan kayak gitu. Ya kita ngomongin yang Premier League lah, Dev. Oke. Ya kan? Di yang Premier League kan yang udah main kemarin itu ada Tottenham sama Arsenal. Ya, sekarang kita bahas yang Bayern Munchen melawan Chelsea, Bang. Ya. Kemarin lu nggak yakin, Bang DJ, sama hasil dari yang dimainkan oleh Chelsea melawan Brentford. Ya gimana orang lu kayak begitu, lu aja yang jelasin udah nggak yakin menghadapi Munchen lagi. Ini raksasa. Benar. Kalau ada berita tuh raksasa Jerman. Iya. Tim super Bavaria. Ini mainnya di mana? Mainnya di Allianz. Iya, nggak usah lu bawa-bawa lagi lah momen nostalgia juara di situ. Ini sekarang lawannya Bayern Munich ya, yang di berapa ya, 3 pekan pertama ya di Bundesliga kalau nggak salah ya. Menang terus kan, dan kemarin terakhir menang 5-0 loh. Harry Kane bikin brace. Iya kan? Iya. Lu masih yakin? Yakin dong. Hah? Ini jangan-jangan cuma liburan aja nih ke kandang Munich nih ya kan, buat foto-foto. Iya gini, gua nggak mau membuat seolah-olah Chelsea bisa mengimbangi atau bisa lagi nih fans pesimis sama dari awal, seolah-olah bisa mengimbangi. Didengerin dulu. Iya, oke, gue dengerin ya kan. Ya memang ini akan menjadi sangat-sangat berat buat Chelsea, Bang DJ. Sama Brentford aja berat. Ini B lagi Bayern Munich. Iya kan? Tapi yang mau gua soroti di sini adalah memang mungkin dari
dari apa namanya, kita tahu di Bayern Munchen itu berhasil ya, tadi lu udah bilang menang banyak gitu. Tapi pemain depan dari Bayern Munchen itu mostly alumni dari Premier League, Bang DJ. Luis Diaz, Harry Kane dan juga Michael Olise. 3 tuh, 3 trio. Yang di pekan pertama aja waktu lawan Leipzig menang 6-0. Golnya ya kan, benar. yang Tapi satu hat-trick, satu brace, satu nyetak satu. Tapi di sisi lain gue nggak mau menaruh Chelsea sebagai apa namanya, seperti tim-tim yang dikalahkan oleh Bayern Munchen di Bundesliga, Bang DJ. Jadi gue berpikir bahwa harusnya para pemain Chelsea, khususnya lini belakang Chelsea, bisa menemukan cara bagaimana menyetop lah, atau bisa menghalau atau bisa menahan pemain-pemain depan ini biar sulit, Dev, sulit. Nah itu dia. Ini lagi peaknya banget ini. Itu dia, makanya kan kalau gua nggak salah hampir semua pemain belakang Chelsea itu pernah bertemu 3 pemain depan dari Bayern Munchen ini gitu. Jadi harusnya bisa diredam lah, bahasa gua ya, gua nyari bahasa itu susah banget. Bisa diredam lah pemain depannya Bayern Munchen ini. Cuman yang gua khawatirkan itu ya mungkin 1 atau 2 pemain lah, kayak Musiala, terus juga Joshua Kimmich atau mungkin Goretzka yang bermain di sana. Itu justru Bang DJ yang gua dari second line ini yang berbahaya. Benar gitu. Tapi kalau untuk pemain depan gua rasa ya pemain belakang Chelsea udah tau lah bagaimana meredam si pemain depan ini gitu loh. Jadi tapi gue juga di sini nggak begitu pede, wah Chelsea akan kayaknya bisa nih menang nih gitu loh. Nggak gitu juga, nggak sepede itu juga gitu. Terus lo ngapain datang ke Munich kalau nggak pede menang, nggak seri, nyari seri doang? Enggak juga. Terus menang enggak, seri enggak, kalah atau gimana sih? Gini, gue kasih lu beberapa fakta ya. Yo kasih fakta dong, jangan kasih ilusi. Kan bingung kita ngobrolinnya. Satu, ya mungkin memang tadi lu juga udah sempat nyinggung di awal kan, nggak usah bawa glorious dari masa lalu. Cuman memang di beberapa momen Bang DJ ketika apa namanya, Chelsea tidak diunggulkan kayak di masa-masa atau di kondisi seperti ini, nanti ketika melawan Bayern Munchen nih, entah kenapa ada aja satu elemen atau satu sparks yang ditunjukkan oleh para pemain. Nah itu yang gue tunggu gitu. Entah itu nanti keluar lawan Munchen atau enggak, gue nggak tahu. Nah cuman yang jelas karena dari sisi permainannya Bayern Munchen itu sangat-sangat menyerang dan sangat-sangat attacking dan sangat-sangat apa namanya, ya kalau ngelihat Munchen ketemu siapapun dia pasti akan nyerang penuh gitu. Dan gue harap ya Munchen emang gitu tipikalnya. Iya, dan makanya gue harap dia bisa menampilkan ketika Chelsea melawan PSG di final Club World Cup kemarin. Ya lo itu berapa bulan lalu, Dev? Iya. Abis itu aja Chelsea ya justru kan sama Crystal Palace seri. Lu mah maksud gue jangan ya lu nariknya juga kejauhan, yang paling deket-deket aja. Iya, enggak, maksud gue Chelsea kan at least punya cara Bang DJ ketika menghadapi tim-tim besar yang seperti itu ketika dia lagi nggak diunggulkan gitu loh. Betul. Itu fakta satu. Fakta dua. Fakta kedua, Chelsea ketika apa ya? Apa dia, gue nggak ngerti lo, udah 1 ya kan, gue pikir udah kayak Pancasila ada 5 nih. Ya cuman yang jelas dari satu fakta itu Bang DJ, gue yakin nanti ya itu tadi yang gue tunggu, sparknya bakal keluar atau enggak gitu. Cuman enggak keluar, gue yakin sih ini kalau begini mah. Kalau untuk kalah sih gue enggak sih. Kayak di match ini kayaknya gue lu yakin gitu Chelsea pulang tidak kalah gitu dari. Enggak kalah dari sini. Gila, keren banget. Dev, ini Munich ini lagi bikin gol mulu, Dev. 6-0 sama Leipzig kemarin 5-0. Ya oke. Yang dihadapin mungkin lu kan tadi bilang mungkin kualitas Bundesliga sama tim Inggris, tapi kan yang Chelsea juga 4 pertandingan. Benar. Iya kan? Gue nggak mau menyamakan Chelsea melawan Bayern Munchen sama dengan Chelsea melawan 4 tim derby London kemarin, Bang. Iya. Itu. Kan lu yang bilang sama London aja berat menangnya. Karena nggak mungkin Bang DJ Chelsea ketemu Bayern Munchen main ngendok di belakang, itu nggak mungkin gitu. Jadi lu berharap dengan Chelsea yang berani keluar dan itu bisa dapat. Iya, dan Chelsea pernah melakukan untuk memanfaatkan space di di belakang backline lawan ketika lawan PSG waktu betul. Final. Jadi lo berharap itu kejadian lagi si João Pedro. Nah, apakah semuanya berjalan dengan baik dan efektif? Ya jawabannya nanti malam. Gitu. Ya iyalah, pasti nanti malam, kan kita lagi ngobrol sebelumnya nih gimana, kita kan prediksi ngomong. Ya kalau udah kayak gitu mah udah tahu, Dev, kita nonton aja, nggak usah ngobrol. Ya kan tadi makanya gue kasih tahu begitu. Lah ya iya, tapi gue pengen nanya. Lu pede nggak, iya kan?
Munchen loh ini lawannya. Iya, tahu. Iya berat, kan? berat. Nih gue jujur ya, Dev. Ya mohon coba maaf nih fans Chelsea dari ya. lu gimana Ya. deh? Iya. Lu nggak kalah 2 gol aja udah bagus. Nggak kalah Oke, lebih. Ya, gua kan boleh dong. Iya, Munchen loh. Oke, ya oke. Iya kan? Oke. Musim lalu final di Allianz Arena mereka nggak bisa sampai final. Kesel dong. Mereka juara Jerman. Ya pengen. Apalagi sok-sok Harry Kane. Gue udah juara Bundesliga nih, udah juara Copa, Super Cup Jerman nih. Gue pengen juara di Eropa bareng Munich. Ya gue nggak peduli. Apalagi lawannya Chelsea. Iya kan? Michael Olise juga. Crystal Palace. Gue pengen menang lawan Chelsea. Luis Diaz, gue biasa menang sama Chelsea waktu di Liverpool. Benar. Iya, jadi itu 3, belum Serge Gnabry dan lain-lain. Goretzka lo tadi sebut. Ya kalau di atas kertas sih menurut gue ini game buat Bayern Munchen. Setuju di atas kertas. Ya lu kok setuju sekarang, tadi lu kan gue bilang kan di atas kertas, beda dong di atas kertas sama nanti ketika Iya benar di atas Iya. lapangan. Ya, Tapi gua lu bilang prediksi kan lu tidak kalah Chelsea. tidak kalah. Tapi nggak menang juga. Gue nggak tahu, gue nggak mau bilang Chelsea akan menang itu, gue nggak mau. Lu nahan ya, nahan ekspektasi. Gitu gue nggak mau gue. Nahan ekspektasi Iya. banget ya. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut gue sih ini Munchen akan menang. Gak ngerti dari tadi. Enggak, Munchen akan menang. Lebih dari 2 gol. Makanya kalau Chelsea bisa, ya salaman udah kayak lebaran aja, udah salaman, udah tar dulu. Iya kan Munchen. Ya kalau menurut gua. Tapi sebagai pemuja sepak bola yang atraktif, yang cetak gol, ya gua berharap nih laga seru. Ya kan? Biar bagaimana itu yang penting. Ya, biar bagaimana Chelsea pernah juara di sini 2 kali. Kan Arsenal sama Spurs belum. Ya kan? Ya moga-moga minimal Chelsea. Kan Chelsea punya mimpi juara 3 kali dong. Biar kayak sama kayak MU minimal kan. Belum ada target sampai sono sih kalau. Kok belum ada target? Oh tapi gini sih, ini baru pertama kali lagi ya Chelsea main lagi di Liga Champions ya. Takut gagap gitu ya, gugup ya. Bener. Kayak MU butuh dulu lah, fitness dulu. Butuh adaptasi gitu ya. Iya. Lalu langsung Munchen Bang DJ. Ya kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya lawan Paris Saint-Germain katanya menang pede. Iya benar. Nggak Iya pede kan? juga sih waktu itu. Iya, tapi kalau menurut gua Bayern Munchen menang. Oke. Iya kan? Iya. Nah satu lagi, tim Inggris yang ketemu dengan juara liga lain. Manchester City. Ketemu Napoli. Gila. Kevin De Bruyne langsung ketemu mantan reuni. Iya kan? Ini mainnya di mana? Mainnya di Etihad. Iya sih. Dan Napoli ya, sama kayak Chelsea ketemu Munchen yang masih perkasa, sempurna. Napoli juga masih sempurna di Serie A. Menang terus. Oh iya, di atas dia klasemen. Oh iya benar sih. Iya kan? Ya 1-2 sama Juventus lah, kalah selisih gol barangkali, tapi dia menang terus. Dan Napoli di zamannya Antonio Conte musim ini ya, kalau kemarin udah juara Serie A, selain dia pengen mempertahankan gelar, ya mereka pasti ingin seberapa jauh mereka bisa melangkah lebih dekat ke Puskas Arena. Nggak peduli lawannya Manchester City. Bener. Ya, gue sih nyorotin Napolinya ya Bang DJ. Iya. Ada 3 mantan pemain Manchester di sana Bang DJ. 3 pemain Manchester, walaupun yang satu biru ada yang merah ya gitu. Iya benar. Yang satu kemarin udah menjadi pemain terbaik di Serie A. Scott McTominay. Oke. Dan yang satu lagi baru masuk dari klub Manchester lamanya, langsung cetak gol Bang DJ. Kevin De Bruyne. Enggak. Or Rasmus Højlund. Iya. Dan Kevin De Bruyne. Jadi 3 pemain. 3 pemain ini juga udah nyetak gol di Serie A. Tiga-tiganya ya kan, setelah Rasmus Højlund bikin gol kan. Match pertama langsung cetak gol Bang DJ. Ini laga yang nggak mudah buat Manchester City. Bener. Iya kan. Taktik fluidnya Pep, menyerangnya Pep dilawan dengan alotnya permainan dari Antonio Conte. Dan Antonio Conte bukan pelatih baru yang baru ngerti Guardiola. Dia udah pernah bersaing dengan Guardiola di Premier League juga. Bener, bareng Chelsea. Iya, dan bareng Spurs. Bareng Spurs juga. Iya. Oh, waktu Guardiola masuk Chelsea juara ya? Enggak, waktu Conte masuk Chelsea juara. Ya maksudnya Guardiola udah Udah. Oh iya. Udah. Chelsea juara ya? Chelsea juara. Lu mah bawa-bawain Chelsea aja lu. Chelsea kan udah tadi kita tutup. Sekarang City mah. City. Okay. Iya, ngelawan MU buat gua untuk City belum. Gak usah dibawa-bawa MU udah kemarin. Iya kan, untuk masuk ke lawan Napolinya berangkat dari sono. Iya. Jadi soalnya ntar lu mau ngomong Napoli juga ngelawan Fiorentina kemarin. Kipernya David De Gea MU juga. Ada MU terus ya. Gue bingung apa ada MU mulu nih. Hah? Bisa nggak kita nggak ngomongin MU, jangan ngomong Liga Indonesia ada MU-nya juga lagi. Ya ya tadi gue bilang kayaknya lawan MU buat City belum menjadi parameter bermain dengan cukup bagus untuk bisa. Ini ujian melawan Napoli justru ya. Ujian dari City dengan skuad yang lagi cukup rapuh sekarang
dari tidak City belum kuat lah ya. belum kuat, belum kuat. akan menjadi ujian ketika melawan skuadnya Conte Napoli. nanti. Nah ini PR banget ya Dev, karena Manchester City kita tahu bersama lah musim lalu di Liga Champions juga nggak jauh ya. Oh iya. Timbang di playoff ya kalau nggak salah ngelawan Playoff ya, playoff 16 besar. playoff lah sama Real Madrid kalau nggak salah ya waktu itu ya. Real Madrid lawan City yang nggak lolos lawan Madrid di playoff. Gitu ya. Lupa gue juga. Ya pokoknya City nggak jauh lah. City nggak jauh. Oh City nggak jauh ya, Napoli juga nggak jauh. Ya pokoknya Napoli musim lalu nggak main di Liga Champions. Jadi ya ini PR banget buat Guardiola untuk mengembalikan bagaimana Manchester City menjadi salah satu tim kuat di ajang Liga Champions. Benar. Ya mungkin mereka belum terlalu jauh untuk bermimpi bisa jadi juara lagi. Benar. Tapi bagaimana mereka bisa lolos lewat jalur yang tidak lewat playoff lah kayak gitu. Karena yang sulitnya bagi City ada Kevin De Bruyne yang sedikit atau banyak tahu bagaimana Pep jeroannya iya. City dia tahu banget, paham banget kan. Tinggal masalah di hati doang nih mainnya nih. Enak kan nih mainnya nih. Kadang-kadang aduh nggak enak ngoper. Nggak, kadang-kadang Kevin De Bruyne suka gitu loh. Main di laga-laga final aja dia bisa cedera. Oh iya sih. Iya kan? Apalagi ini aduh sakit perut nih Antonio Conte. Masa sakit perut? Ya misalnya. Masa sakit perut? Iya kan kali aja loh. Nggak bisa main nih gua nih, nggak enak gitu kan. Tapi ini laga akan seru ya. Laga akan seru di Etihad. Scott McTominay balik ke kota Manchester ngelawan City, Rasmus Højlund juga akan Kevin De Bruyne. Dan kemarin Højlund bisa bikin gol ya. Iya, bisa bikin gol, gol kedua. Ya kadang-kadang tuh pemain kelihatan hebat kalau di tim yang tepat. Iya. Bisa main nggak tepat. Iya, sebelumnya mungkin kurang tepat. Iya sih yang gue tungguin sih sebenarnya Kevin De Bruyne bagaimana dia melawan inilah racikan pelatih yang bareng-bareng sama dia sampai benar-benar sukses kan Guardiola yang bikin dia menjadi tambah luar biasa ya. Raja assist, bikin gol juga. Makanya gue pengen penasaran, pengen banget nonton nanti ketika Napoli plus Conte plus Kevin De Bruyne. Siapa yang akan kalau De Bruyne dimainkan, siapa yang akan menurut lo City yang akan diminta sama Guardiola untuk mengawasi pergerakan? Tijani Reinders mungkin nggak? Enggak, ya Rodri lah, siapa lagi? Rodri ya? Iya, udah pasti tuh udah duel sengit itu udah tuh. Gila. Rodri sama nggak kebayang lo De Bruyne sama Rodri berhadapan di tingkat klub ya. Kalau di negara ya Belgia sama Spanyol ya. Iya, memang udah seharusnya. Iya kayak gitu ya. Tapi ini laga akan seru. Højlund bikin gol pekan lalu dan buat Napoli. Haaland juga bikin gol. Jadi ini laga yang akan sangat menarik. Dan satu lagi ada DNA juara Donnarumma soalnya. Oh iya benar. Kan? Donnarumma itu paling demen lawan tim-tim Itali loh. Iya, karena AC Milan ya dulu ya. Ya itulah. Dan kemarin waktu lawan MU mainnya bagus kan. Berapa kali dia save. Iya. Dan ini kan akan menjadi laga seru. Tapi gue yakin nih Dev, kalau ada yang kecolongan dia yang kalah nih Dev. Iya sih, bisa jadi nih di sini nih. Yang kecolongan dia yang kalah. Cuma gue nggak ngebayang sih kalau Kevin De Bruyne nyetak gol di. Itu dia. Nggak kalau dapat penalti gitu Napoli ya. Terus Kevin De Bruyne biasanya ngambil siapa kalau? Kemarin Kevin De Bruyne yang ngambil penalti. Oh iya, kemarin Kevin De Bruyne di gol pertama ya. Kalau misalnya penalti gimana nih? Ya udah. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin ditendang ke angkasa lagi. Aduh, De Bruyne profesional ya? Iya. Ya itu City lawan Napoli tapi menjadi match yang paling terakhir nanti di hari Jumat. Hari Jumat subuh. Satu lagi yang lainnya Liverpool ketemu dengan Atletico Madrid. Iya. Nah ini juga musim lalu kan Liverpool luar biasa ya. Jadi pemuncak klasemen fase Liga, tapi kalah sekali di match terakhir. Tapi sama Paris Saint-Germain yang akhirnya juara ya, kalah adu penalti. Akankah luar biasanya mereka di fase Liga akan diulang lagi musim ini? Ya ini pertama akan menghadapi Atletico Madrid ya. Ya sekali lagi Dev, ini Atletico juga lagi nggak bagus-bagus banget, walaupun kemarin dia menang 2-0 ya. Tapi biar gimana pun Atletico yang kalau main tuh ya fisiknya cukup oke gitu ya. Dan ini akan menjadi PR buat Liverpool. Sekali lagi Florian Wirtz, ayo dong. Itu dia, gue malah justru pengen ngeliat ya Liverpool sekali dikasih kalah di sini gitu. Liverpool sekali dikasih kalah. Iya, maksud gue biar bebenah gitu loh. Maksudnya kan ya kita udah ngebahas lah Bang DJ, Liverpool 4 match pertama di Premier League. Ya mungkin belum ada satu game yang menang secara meyakinkan atau convincing lah gitu. Maksud gue mungkin dengan ada aja gitu ya celahnya gitu. Iya, gol-gol dan menangnya ada aja, entah hadiah dari penalti lah atau di gol-gol menit terakhir lah gitu. Iya. Dan gue harap sih ya untuk jadi efek jerah Liverpool karena ketemu Atletico Madrid, dan gue harap Atletico Madrid di sini bisa cukup perform lah dengan pemain-pemain yang ada di sana gitu. Bisa nyetop sistemnya Liverpool ya, dan bisa hancuri serangan balik entah dari Griezmann, entah dari
Alvarez, Sorloth, Julian Alvarez, Charlotte, dan ada Conor Gallagher juga di sana. Iya, Mantan pemain Chelsea. mantan Chelsea. Ya. Tapi ini laga Iya, ya, iya, iya. ini mainnya di Anfield ya. Anfield. Main di Anfield ya. Iya. Yang punya Magi sendiri, ya gue tetap mengunggulkan Liverpool. Liverpool sih, iya yang menang. sama gue juga, cuman gue pengennya Walaupun bisa ya tadi ya, kadang-kadang Liverpool lagi sering menang ugly win gitu. itu, Ya. heeh. Mental itu kan mental Mental. juara masih ada Liverpool. Iya. Satu lagi sang Wakil juara Premier League. La Liga bertemu dengan Newcastle Bang DJ. Tadi lawan juara Jerman, Ya. lawan juara Italia, Iya. sekarang lawan juara Spanyol. Spanyol. Newcastle. Newcastle nih. Lawan? Kebayang gue lawan Barcelona. Barcelona kemarin menang 6-0 loh Dev terakhir lawan Gitu. Valencia. Valencia. Itu si Rapinha, si Fermin Lopez, si Lewandowski, brace. Hah? Gue kalau ngelihat hasilnya begitu kayak nggak ada harapan buat Newcastle deh. Kayaknya ya. Ini mainnya di mana nih? Di Newcastle mainnya. Waduh, udah nggak ada St. James Isak, Gordon juga. Gordon bisa main dong. Main kan dia karena kartu merah ya. Iya. Ya ini Iya, laga, bener, ini setuju. laga kalau kita ngomongin komposisi pemain, kualitas pemain, barangkali ya Barcelona. Barcelona unggul dari segala sisi sih sebenarnya Bang. Ya, Iya. tapi ya nggak ngerti dia kadang-kadang. Ya ini tinggal gimana Newcastle merespon sih Bang DJ. Bisa nggak dia bermain ala-ala kick and rush kentalnya dari racikan Eddie Howe Di Howe ya. untuk nyetop ya pemain-pemain yang benar-benar sangat-sangat fluid. Gimana nyetop Lamine Yamal, gimana nyetop Pedri, gimana nyetop Rafinha. Gila nih. Makanya- Barcelona emang. Tapi bukan berarti Barcelona nggak bisa buntu ya. Iya, bukan Kan berarti Barcelona nggak di bisa Liga juga dia saat ini nggak sempurna. Dia kemarin sempat seri di pekan sebelumnya ya, sebelum mereka menang 6-0 lawan Valencia itu. Ya tapi emang apapun taktik yang akan dijalankan oleh Newcastle ya, The Magpies harus tahu bahwa ya Barcelona ya DNA-nya di Eropa, dan ini kan untuk pertama kali lagi Newcastle kembali ke Liga Champions. Ini mainnya di St. James Park. St. James Park ya. Ya moga-moga Nah, karena mainnya atmosfer di St. James Park, nah dukungan. itu. Hah? Iya, maksudnya karena main di St. James Park ya semoga ya Newcastle bisa memberikan perlawanan yang cukup, Ya, bisa menyulitkan Barcelona. Punya semangat ya Iya. untuk bisa menghadapi Barcelona. Tapi kalau menurut gue ya Barcelona lebih diunggulkan lah. Ya, Gila pasti, loh, pasti. pemain-pemainnya. Dari segala sisi unggul Kita lah sebut Barcelona. semua tadi pemain bisa nyetak gol semua. Hah? Iya. Iya kan? Iya. Ya moga-moga sih kalau kalah juga nggak kalah gede lah. Hmm. Ya kalau gua ngelihat prediksinya gini sih harusnya ya setengah dari tim Liga Inggris sih bisa menang sih. Chelsea. Malah bisa nggak menang 3-2 nggak menang loh. Ya bisa 4-4 juga nih, malah nggak menang Bang DJ. Newcastle gua nggak yakin, Chelsea gua nggak yakin. Iya. Liverpool ya 50-50 lah. Ya paling yang menang Liverpool sama Iya, benar. Arsenal atau Spurs. Ya itu gua nggak tahu deh. Oh iya. Ya yang jelas ya Premier League sebagai wakil yang paling banyak ya pasti punya harapan dong untuk membawa kembali pulang trofi si kuping besar ke tanah Inggris. Tapi ya kita lihat lah ya di pekan perdana ini. Saat kita ngomong ini Real Madrid juga udah main gitu kan. Ada laga-laga yang lain mungkin ya wakil-wakil Jerman Juve ada. Dortmund juga udah main. Juve Dortmund udah main. Leverkusen ya sepeninggal Erik ten Hag ya. Sempat tinggal Erik ten Hag setelah 2 match. Gila gue nggak ngerti tuh. Mantan pelatih Bang. Itu lagi musim ya? Erik ten Hag dipecat. Jose Mourinho dipecat. Jose Mourinho. Terus Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer dipecat. Iya. Kenapa kita ngomong selalu ada MU-nya ya? Enggak, jangan-jangan emang sepak bola ini hanya berpusat pada MU sebenarnya. Yang lain cuma ini ya. Gua kalau gini ganti kostum. Iyalah, ganti kostum. Iya. Tapi seru lah Liga Champions ya. Liga Champions. Ini dari Selasa malam sampai Jumat subuh. Sampai Jumat subuh. Jadi mungkin kita akan tapping lagi Jumat siang deh untuk nanti mungkin edisi review dikit sama Langsung ke review match week Iya, kelima nanti kita jadwalkan. Premier League ya. Iya. Tapi yang jelas Liga Champions akan memulai perjalanan panjang menuju Puskás Arena. Siapa yang akan di sana? Akankah Chelsea? I don't think so. Enggak. Lu aja fansnya kagak. Lu gimana sih? Baru kali gue bisa nggak cari host yang seoptimis gitu. Jadi biar enak gitu loh. Ini Nanti lu lihat optimisnya nanti. gua walaupun Inter kayak gitu gue masih yakin loh. Minimal lolos knockout dulu. Iya kan? Lu kok nggak yakin sih Chelsea? Ya maksudnya Gua semifinal, mending perempat final tim bisa lah. siapa yang Kazakhstan yang baru tuh Kairat ya? Aduh, banyak ada Pavos, Dia ada. fansnya aja yakin bisa berbuat banyak Ya iyalah pertama kali Bang masuk Liga Champions ya. Enggak, taruh gue tanya, gue tanya deh. Iya. Menurut lo Chelsea bisa lolos playoff, lolos ke fase knockout nggak?
Lolos. Perempat final, semifinal yakin gua. Wah, kejauhan lo udah bener emang. Tadi gua optimis ya, salah. Enggak lo kejauhan. Emang kadang siang-siang mimpi enak banget udah. Ya, kita bubar dulu deh ya. Ya kan? Edisi kali ini Ya. Champions League cukup sekian dulu. Nanti ketemu lagi di Episode edisi- berikutnya di Halftime Iya. Break berikutnya ya. Oke, thank you guys. Bye bye.